Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Prasetya Putra dengan NIM 155. Sini saya akan menjelaskan project UAS learning saya, yaitu objek deteksi kendaraan menggunakan YOLO V8. Oke, di sini saya menggunakan dataset yang saya dapat dari Google. Jadi di dataset itu ada 4 kelas, yaitu itu ada ambulan, bus, mobil, kemudian motor dan truk. Total ada 5 kelas, bukan 4. Oke, pertama-tama saya akan setup dulu, setup mulai dari development yang akan dipakai. Kemudian saya install semua yang saya pakai, mulai dari YOLO, mulai dari install Utralytic-nya, kemudian Zembot-nya, kemudian Nampi, Pandas, dan lain-lain. Oke, setelah itu saya akan mengambil datasetnya. Oke, sebelumnya datasetnya sudah saya download dari Google dan saya taruh di Google Drive, dan habis itu saya panggil untuk di Google Drive-nya. Kemudian saya hubungkan collab ini dengan Google Drive, kemudian saya panggil untuk datasetnya. Dan ini datasetnya berada di Google Drive di My Drive dan atas nama car detection atau kendaraan kendaraan mobil atau car detection. Kemudian saya verifikasi datasetnya, apakah datasetnya ada data train, kemudian yang bagian image dan label, kemudian data validasinya, kemudian data test. Dan juga saya cek data YAM untuk bagian trainingnya apakah ada atau tidak. Oke, di sini kita dapat lihat untuk data train valid dan tesnya itu ada semua gitu. Kemudian saya lakukan data exploration, data analysis. Ini dapat kita lihat untuk jumlah gambar di folder train itu terdapat 878 gambar, dan di validasinya terdapat 250 dan tesnya di 126. Ini plot atau grafik ada gambar per splitnya. Kemudian kita akan lihat kelas distribusinya. Jadi di sini ada jumlah anotasi per kelasnya. Di total dari semua itu ada 2130 gambar. Dan kita lihat anotasi semuanya itu pada gambar cars dan ambulan, bus dan lain-lain ini tidak terlalu banyak gitu. Dan di distribusi plotnya, kemudian ini heat map dari datasetnya. Kemudian kita akan lihat contoh dataset yang sudah di labeling. Ini saya akan ambil beberapa sampel contoh. Oke, ini dapat kita lihat ada beberapa contoh seperti gambar ambulan, bus, kemudian gambar mobil, ambulan lagi, dan lain-lain. Ini contoh beberapa dataset yang sudah di label oleh yang sebelumnya. Dia akan lakukan preprocessing dan argumentation tambahan sedikit. Di sini saya akan lakukan argumentation pada salah satu sampel. Contohnya, di ini saya lakukan flip untuk pada gambar. Jadi gambar original seperti ini, dia menghadapnya di sini. Kemudian saya ubah posisi gambarnya dan saya tambahkan beberapa seperti mulai dari perubahan warna di sini. Di sini agak terang, sini bikin saya agak gelap atau ngeblur sedikit gitu. Dan setelah lakukan semuanya, saya akan lakukan training configuration. Jadi untuk epoknya saya lakukan 50. Nah, di aturan UAS itu di 20 epok. Alasan melakukan 50 supaya data-data biar lebih akurasinya lebih bagus sedikit untuk ini. Dia saya lakukan train dengan total 50 epok, dan ini sudah saya lakukan train sebelumnya, dan hasilnya ini hasil dari visualisasi training per dimulai dari training box lossnya dan lain-lain. Ini head map dari confusiometricnya per kelas dari ambulan, bus, car, kemudian motor, truk. Ini ada evaluasi matrix. Ini kita dapat lihat pada tabel di sini. Jadi total semuanya ada 250 dengan dan MAP di 0,5. Kita lihat sini untuk kotak ambulan di box itu di 0,8, dan di R-nya itu ada recall di 0,75, dan MAP ya itu di 0,8 dan seterusnya. Dapat lihat ada 0,6, 4, 5, 3. Pun ini adalah konfusiometrik per kelasnya.
Oke, ini ada prediksi gambar. Jadi setelah kita lakukan ini kita akan prediksi gambar. Saya mengambil gambar dari data test image-nya. Totalnya ada 126. Ini ya men-training dan mengetes apakah ada data yang sudah, apakah ada bus ataupun mobil, motor maupun truk di dalam gambar itu. Mungkin saya menampilkan hasil prediksinya. Kalau kita lihat bagian master prediksi itu berhasil memprediksi dari total gambar yang mulai dari ambulan, kemudian bus, kemudian ada motor juga sini, ada bus lagi, dan ini ada orang dan bus dan orang dan motor, dan tapi dia dapat mendeteksi motor tersebut. Kemudian analisis datanya, total rotasi itu ada 2130, kelas terbanyak itu terdapat di car atau di mobil, total gambar di 1152. Kemudian kelas tersedikit dia ada di ambulan di 2300, di 234. Kemudian rata-rata objek gambar tuh tren plus kualitas 1,8 atau 1,88. Oke, analisis training. Oke, dari tabel ini dapat kita lihat di seluruh kelas ini 0,7 precision, 0 recall di 5, MHP 5, dan MHP 50-90-nya di 0,4. Oke, kalau kita dapat analisis performa model dari precisionnya, precision itu menunjukkan tingkat keakuratan prediksi model di ambulan, mobil, motor. Ambulan, mobil, motor itu presisinya tinggi di 0,78 sampai dengan 0,81. Kemudian di car trucks itu presisinya sangat rendah, model sering salah prediksi atau hasilnya false positif. Kesimpulannya itu dalam model cukup akurat mendeteksi objek yang diprediksi, tapi masih sering salah mendeteksi seperti car dan juga truk atau mobil dan juga truk itu salah prediksi. Kemudian recall, recall menunjukkan kemampuan model menemukan semua objek yang benar-benar ada. Ada ambulan memiliki recall terbaik di 0,75, kemudian mobil itu di 0,42, dan truk di 0,36. Paling banyak terdapat di false negatif. Kemudian kesimpulan recall ini model masih banyak melewatkan objek tertentu, terutama yang ukurannya kecil atau bentuk yang kompleks. Ini ada MAP 50 dan MAP 59. MAP ini menggambarkan kualitas body box. Nah, ambulan tuh memiliki performa terbaik di 0,705. Kemudian bus itu cukup baik di 0,514. Kemudian di mobil, motor, dan juga truk itu paling rendah di 0,27 sampai dengan 0,34. Jadi kesimpulannya tuh model lebih mudah mendeteksi objek yang besar dan jelas, namun kesulitan pada objek yang kecil dan bervariasi. Kemudian analisis errornya, kesalahan terbesar terjadi pada kelas truk, car, mobil sama dengan motorcycle. Jadi kalau di truk tuh MAP rendah di 0,27. Kemudian kalau di mobil tuh di recallnya sangat rendah di 0,42. Kemudian di motor tuh objek kecil tuh MAP-nya kecil sekali di 0,327. Penyebabnya itu ya kemungkinan datasetnya tidak seimbang antara mobil, truk tuh sangat banyak dan variasinya banyak. Kemudian banyak objek overlapping atau macet ataupun jalan padat. Dalam artian kemudian mungkin di motor, di bagian motor kemudian kecil sehingga sulit mendeteksi menggunakan YOLO V8. Kemudian YOLO V8 kapasitas kecil, jadi kurang kuat untuk data set yang kompleks. Atau yang selanjutnya mungkin kualitas anotasi bounding box-nya kurang konsisten. Kesimpulan yang dapat saya ambil ini adalah model V8 menunjukkan performansi moderat dengan MAP 50 sebesar 0,587 dan MAP 50 90 sebesar 0,433. 0,433. Kelas ambulan mendapatkan hasil terbaik dengan MAP yaitu sebesar 0,705. Sementara kelas truk, motor, dan mobil memiliki performa lebih rendah. Prosesnya sudah cukup baik, namun recall masih rendah sehingga model masih melewatkan banyak objek, terutama pada kelas mobil dan truk. Ini secara keseluruhan model dapat mendeteksi kendaraan, namun masih memerlukan perbaikan pada kualitas data dan kapasitas model untuk meningkatkan akurasi.
Kemudian saran perbaikan untuk meningkatkan performa model disarankan untuk menambahkan jumlah dan variasi dataset terutama pada kelas mobil, motor, dan juga truk, sehingga memastikan anotasi bounding box lebih presisi. Penggunaan model lebih besar seperti YOLO V8S atau YOLO V8M juga dapat meningkatkan akurasi. Selain itu jumlah epoch dapat ditingkatkan menjadi 100 atau 150 agar model belajar lebih optimal dan argumentasi seperti random crop, mosaic, serta scaling dapat membantu model mengenali objek dalam kondisi yang lebih beragam. Terakhir, tuning hypermeter seperti learning rate, momentum, atau resource input juga dapat memberikan peningkatan performa tambahan. Oke, mungkin itu saja sih penjelasan dari saya mengenai project UAS deep learning ini. Lebih lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi saya mengatur, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.